dia babak belur oleh iblis. Berarti iblis yang membuat dia sakit, Yahweh yang menyembuhkan, betul? Roh yang ada di dalam diri Yesus, Roh Kudus atau nyawa kudus atau tenaga kudus atau energi kudus yang tetap bersama di dalam diri Yesus membuat dia bisa sembuh di dalam 3 hari. Kemudian dia Oke. setelah tubuhnya sembuh, kemudian dia bangkit. Apakah roh itu ajaib? Iyalah, makanya roh itu adalah Allah. Iya. Kenapa harus 3 hari bekerja? Ya kan urusan dia. Loh, kalau ajaib harusnya cuma 1 jam 2 jam dong. Keajaiban yang dimilikinya itu kan tidak seajaib oleh rohnya bapaknya. Ya berarti rohnya Roh Kudus itu tidak ajaib sekali. Karena dia harus butuh waktu 3 hari Yesus untuk disebut menyembuhkan. Orang Allah anak. Makanya Yesus disebut Oke. orang Allah anak. Artinya Yesus seorang Allah keajaibannya anak. Yesus seorang Allah anak yang dibunuh, yang dibikin babak belur oleh ilah iblis. Iblis. Nah, ilah iblis ini membuat babak belur Yesus sehingga Roh Kudus, Roh Ilah Kudus, apa nih bahasanya? Roh Kudus ilah Roh Kudus bekerja selama 3 hari untuk menyembuhkan Yesus, betul? Betul. Sedangkan ilah iblis hanya beberapa jam membuat Yesus babak belur. Betul. Kenapa lebih lama Roh Kudus bekerja daripada ilah iblis? Ilah Roh Kudus, gitu. ilah Roh Kudus 3 hari bekerja, Itu kan ilah memang iblis. itu kan udah memang pola lebih gampang merusak daripada membangun. Oh, lebih gampang merusak daripada membangun. Jadi ilah Roh Kudus sama halnya seperti manusia. Roh ilah, maksudnya Ya. roh yang sang ajaib. Ya, roh yang sang ajaib. Itu Roh yang sang bekerja ajaib. dalam 3 hari untuk menyembuhkan luka yang 6.000-an luka babak belur dalam 3 hari. Pada saat Yesus bangkit, dia mau nyuruh atau memerintahkan salah satu muridnya untuk meng-cross check apakah betul ini adalah dia. Ternyata itu betul, bahwa tangannya masih bolong, lambungnya masih bolong. Apakah ilah Roh Kudus tidak bekerja dengan baik sehingga badan Yesus masih bolong? Kalau misalnya itu masih ada tanda-tanda pemakuan, itu kan ada maksud dan tujuan. Kenapa enggak di semua di tanah, biar orang percaya bahwa inilah tanda paku yang di dalam yang pernah, bahasanya dialah benar-benar Yesus yang pernah disalib. Itu kan ada maksud dan tujuan. Itu yang bekas paku, betul? Iya. Yang bekas lambung? Iya. Itu luka luar atau luka dalam? Luka luar atau luka dalam? Itu enggak urusan. Yang pastinya. Itu enggak urusan. Yang pastinya karena walaupun Yesus mati secara raga, artinya raganya sudah nonaktif, tetapi raganya tetap masih berisi dengan Roh Kudus yang Allah, atau tenaga suci yang sangat ajaib. Dan Roh Kudus bekerja selama 3 hari untuk menyembuhkan Yesus, raga Yesus, betul? Apa? Dan ilah Roh Kudus bekerja selama 3 hari untuk menyembuhkan raga Yesus. Jangan dulu putar-putar kalimatnya. Ya kan, Roh Kudus kan ilah juga kan? Roh yang ilah. Roh yang ilah, oke. Roh yang ilah bekerja 3 hari untuk menyembuhkan raga Yesus. Ya. Sedangkan ilah iblis bekerja cuma berapa jam untuk membuat Yesus babak belur. Iya. Apa tujuan Yesus dibikin babak belur? Apa ketujuan? Apa tujuan Yesus dibikin babak belur? Kalau maksud iblis sebenarnya gini, dia mau menggagalkan Yesus untuk mengerjakan misinya. Tetapi ternyata di baliknya itu semua, ya, rencana iblis itu gagal. Kenapa? Karena di dalam matinya Yesus, di situ Yesus harus menunjukkan kekuasaan dan keilahian, kesangajaiban yang diterima dari Bapaknya. Itulah membuktikan bahwa Yesus adalah salah seorang Allah. Berarti Yesus diciptakan hanya untuk dibunuh. Siapa?
Yesus diciptakan hanya untuk dibunuh. Sama sebenarnya bukan untuk dibunuh. Itu kan dalam perjalanan waktu. Di dalam waktu Yesus mengabarkan keselamatan, itu kan planningnya iblis. Planningnya Tetapi iblis. apapun planningnya iblis, tetap bisa diputarbalikkan menjadi Apa? jadi kemenangan bagi Yesus. Pada saat dia dibunuh. Pada saat dia dibunuh, itu kan satu titik. Yang harus kenilai adalah titik terakhir. Siapa Kalau yang menginginkan kita- Yesus dibunuh? Yang menginginkan Yesus dibunuh adalah iblis yang bermaksud menggagalkan misi Yesus. Ya. Oke, Allah Bapa tidak pernah Yahweh tidak pernah menginginkan Yesus dibunuh. Iya, makanya dia bisa hidup dia. Kenapa dia tidak dibantu? Kenapa harus dibunuh dulu? Yesus merasakan sakit. Yesus harus mati biar bisa bikin hidup. Gimana kawan ini? Kayak mana caranya hidup kalau nggak mati? Kenapa? Kan harus mati biar bisa hidup. Siapa yang menginginkan Yesus mati? Iblis. Kalau Gumasa punya anak, Gumasa merelakan anak Gumasak dibantai dulu. Baru dimasukkan rumah sakit. Di dalam misi memberitakan keselamatan. Itu misi siapa? Apa? Itu misi siapa? Dari bapaknya Yesus. Berarti bapaknya Yesus yang menginginkan dia mati. Bukan menginginkan dia mati. Yesus disuruh menderita. Jadi bapaknya Yesus menginginkan anaknya menderita. Bukan menginginkan. Yesus ditugaskan menderita. Berarti anaknya menugaskan Yesus untuk menderita. Ya. Jahat atau tidak tuh? Tidak. Oh, tidak jahat kalau seorang bapak menginginkan anaknya bertugas dan menderita. Iya. Artinya gini. Karena kan dia tahu bahasanya. Sekalipun dia bisa. Kalaupun dia menderita. Ya. Tetapi dia akan bangkit lagi. Tapi dia ditolong tidak? Siapa? Yesus. Ya ditolonglah. Dia mengatakan Eli Eli lama sekali. Eli Eli lama sabahtani. Iya. Nah, kemana itu? Dia ditolong. Kemana itu? Ya itu kan ungkapan dari pribadi Yesus. Ungkapan dari pribadi Yesus. Apakah dia ditolong? Ditolong? Di mana ditolong? Buktinya di hari ketiga dia bangkit. Tapi sebelum itu dia babak belur dulu. Ya itulah. Apa mau ditolong kalau dia nggak ada penderitaannya? Dalam kehidupannya sebagai manusia, dia memohon ratap tangis dengan peluh kesah dan penuh air mata. Bahwa dia percaya Bapa sanggup untuk menyelamatkannya dari kematian. Tapi dia tetap mati. Kan dia kan selamat dari mati. Iya, kok selamat dari mati? Selamat dari mati dengan diamankan dengan diselamatkan itu beda. Ya beda. Dengarkan. Ya, Dia ya. selamat dari mati. Artinya gini, walaupun dia mati, tetapi dia tetap hidup. Itu namanya selamat dari mati. Yesus bersalah tidak? Hah? Tidak. Kenapa bapaknya mau Yesus menderita? Kenapa bapaknya mau anaknya menderita? Karena begitu besar kasih bapaknya terhadap ciptaannya. Jadi bapak tidak peduli. Jadi bapak tidak peduli dengan anaknya. Dia lebih peduli dengan ciptaannya. Dia nggak masalah. Yang penting kan dia bisa bangkit dan hidupkan anaknya itu. Masalah siapa? Kan nggak masalah dia mati. Toh bisa hidup. Iya, Mas, kita ngomongin penderitaan pas Yesus babak belur yang Iya, Bapak nggak Gumasak masalah. tadi bilang. Semua itu orang. Memang Tadi Pak penderitaan itu, Pak Gumasak bilang, Yesus kan babak belur. maksudnya adalah agar orang percaya bahwa bapaknya Yesuslah sang Maha Pencipta, bukan yang disembah oleh para jin. Sang Maha Penderita. Itu kan hanya membuat suatu pertunjukan spektakuler. Bapaknya Sang Maha Penderita. Sebenarnya sang Maha Pencipta itu adalah sang Yahweh, bapaknya Yesus, bukan yang mencipta para jin. Gumasak, apakah Sang Maha Pencipta ini Sang Maha Penderita juga? Sang Maha Menderita? Tidak, Sang Maha Penderita? enggak. Kenapa dia menginginkan anaknya menderita? Kan ada maksud dan tujuannya. Apa tujuan Bapak menginginkan anaknya menderita? Memberitahukan bahwa satu-satunya yang benar-benar sang Maha Pencipta adalah bapaknya Yesus. Oke.
Jahat tidak ketika lebih mempedulikan orang lain daripada anaknya? Tidak, Tidak jahat. tidak. Jadi Gumasak lebih baik anaknya menderita daripada orang lain. Kan dia kan tahu mengukur sampai di mana kapasitasnya. Walaupun nanti saya suruh ini, toh nanti bisa saya selamatkan. Kan gitu. Apakah Yesus selamat? Selamat? Berarti Bapak tidak mampu? Buktinya Mengukur dia bisa ke- hidup walaupun dia sudah mati. Kemudian 3 hari bangkit lagi, itu kan artinya selamat. Kapasitasnya Yesus cuma sampai mati. Kok sampai mati? Loh, Yesus mati toh? Dia kan sudah bangkit lagi. Jadi tidak usah mengatakan bahwa sampai mana kapasitas anaknya, sedangkan anaknya mati. Kalau anaknya masih bertahan berarti kapasitas anaknya masih bertahan. Walau Yesus sudah mati, Hah? ya, Hah? pada akhirnya dia bangkit. Pada akhirnya dia bangkit. Siapa yang membangkitkan? Roh yang Allah di dalam dirinya, roh yang Oke, sengaja siapa yang di dalam mematikan? dirinya. Hah? Siapa yang mematikan? Yang mematikan, Ya, yang merusak tubuh Yesus kan iblis. iblis. Berarti iblis dengan Allah kerjasama. Ada yang mematikan, ada yang menghidupkan. Kerja sama, tidak ada kerja sama di situ. Loh, tujuannya Yesus untuk bangkit, betul? Gini loh, ya, Tujuan Yesus dimatikan untuk bangkit, betul? jangan kau sama-samakan gini, dengarkan. Ya. Iblis itu bermaksud menggagalkan misi Yesus, Hmm. yaitu memberitakan keselamatan. Hmm. Dengan cara apa? Hmm. Mematikan Yesus. Siapa yang mematikan? Nah, Siapa yang mematikan? iblis. Yang membangkitkan? Nah, kemudian tapi ya, karya roh yang Allah, roh yang sangat ajaib atau tenaga yang sangat ajaib di dalam Yesus mampu mengalahkan perbuatan iblis. Siapa yang mengalahkan? Itulah, Siapa yang mengalahkan perbuatan iblis? Hah? Apa? Siapa yang mengalahkan perbuatan iblis? Siapa yang mengalahkan perbuatan iblis? Ya Yesus. Yesus mati. Kan kemudian sampai dia mati disebut kalah. Betul. Tetapi kemudian dia hidup, maka Yesus di situ menang. Yesus kalah sehingga dia disebut menang. Sampai Yesus mati, sampai titik Yesus mati, Dia Yesus kalah. disebut kalah. Kalah. Tapi kemudian berlanjut sampai Yesus disebut bangkit, Yesus disebut menang. Siapa yang menyebutnya dia menang? Karena dia bisa hidup, Sempat kalah berarti. dia sempat kalah. Berarti sempat menang iblis. Nah, artinya kan pertandingan itu kan harus sampai ujung. Betul. Berarti Yesus pernah kalah. Yesus pernah kalah terhadap iblis. Iblis pernah menang. Pada akhirnya menang. Nah, berarti iblis menang. Yesus pernah suatu titik, satu saat kalah terhadap iblis. Iya, berarti Tetapi iblis pernah menang. Pada akhirnya Yesus menang. Sebentar. Iblis pernah menang. Pernah. Oke, berarti yang pertama menang siapa? Pertama menang sampai dia mati, iblis lah menang. Jawab dulu. Yang pertama menang siapa? Ya di dalam sebelum dia Yesus menang, ya iblis menang. Mentok di sini, mentok. Ya, bukan, Yang nggak pertama ada menang mentoknya. siapa? Gak ada mentoknya. Yang pertama menang siapa? Iblis. Jawab. Iblis. Iblis. Jadi iblis pertama kali, iblislah yang pertama menang. Ya. Hore! Nah, tengok. Lalu Yesus menang yang kedua. Pemenang yang kedua, Akhir tidak pernah. pemenang yang pertama, juara yang pertama adalah iblis. Tengok. Kemudian. Juara yang kedua adalah Gini, dengarkan. Yesus. Dengarkan. Udah Gumasa, udah yang lain lagi. Berlanjut lagi pertandingan ini. Oh, pertandingan berlanjut. Ya, Berlanjut. Dah. berlanjut teman-teman. Ya, berlanjut kan. Kemudian Yesus mengalahkan kematian. Mengalahkan Artinya kematian Yesus dengan cara? mengalahkan iblis. Kemudian pada akhirnya Yesus mengalahkan iblis. Ini adalah persaingan kemenangan, betul? Jadi menilai segala sesuatu adalah titik akhir, bukan titik tengah. Kenapa? Menilai sesuatu itu adalah titik terakhir, bukan titik tengah. Oke, titik terakhir dalam kemenangan iblis, apakah iblis itu merasa puas ketika mereka menang? Di saat iblis bisa mematikan Yesus,
dia pikir dia menang. Oke, berarti kemenangan pertama diraih oleh Ja- iblis. Kemudian Kemenangan sebentar. pertandingan belum Dengarkan. selesai. Sebentar, dengarkan. Kenapa harus memenangkan apa Iya, narasi sebentar dulu. blogmu? Dengarkan. Oh, santai dong. Nah, dengarkan. Kemenangan pertama dimenangkan oleh iblis. Oke, silakan Gu Masak lanjut. Dengarkan. Ya, Nabi kemenangan Muhammad kedua. Nabi Dengar Muhammad sebentar tidak mampu Gu hidup. Masak. Sebentar. Nabi Muhammad tidak mampu hidup. Oke, Membuktikan sebentar. ahli Sekarang kita tidak Gu mampu Masak. berbuat apapun. Tuh kan, Gu Masak sekarang mau menjelaskan tentang kemenangan kedua, karena kemenangan pertama sudah diakui oleh Gu Masak. Yang pemenang pertama didapatkan oleh iblis. Nah, sekarang pemenang kedua silakan dijelaskan oleh Gu Masak. Silakan. Jadi setelah sesaat Yesus mati, di situ iblis disebut menang, ya. Oke. Tapi kan pertandingan belum selesai. Ya. Sampai pada akhirnya Yesus bangkit kembali, maka Yesus menang telak. Kalau Menang ada secara kalau sudah jatuh pemenang pertama, apakah pertandingan sudah selesai? tidak. Di mana itu pertandingan seperti itu? Pemenang pertama sudah selesai, sudah Karena ketahuan. pertandingan belum selesai. Oh iya, betul. Di dalam sepak bola, sebentar Gu Masak. Di dalam sepak bola, ketika sudah ditemukan juara 1, juara 2, akan ada pergelaran kedua, yaitu untuk menentukan juara ketiga dan Jadi juara bisa keempat. aja si A mendapat nilai gol pertama. Oke. Tetapi kemudian terakhir yang banyak menggolkan adalah si B. Pemenang Nah. terakhir adalah Hah? yang memiliki nilai kemenangan tertinggi. Oh bukan, itu bukan juara, itu bukan kemenangan. Itu adalah proses Artinya kemenangan. gini, di sini terbukti bahwa Alif Lam Lam Ha tidak mampu mematikan Yesus. Kenapa? Alif Lam Lam Ha tidak mampu mematikan Yesus. Karena jangan pun Alif Lam Lam Ha yang mematikan Yesus, sedangkan iblis saja mampu mematikan Yesus. Alif Kenapa Lam harus Alif Lam Lam Ha yang turun tangan? adalah kelompok ilah yang berada di luar surga. Iya, tetapi Alif Lam Lam Ha terlalu kecil kalau untuk mau mematikan. Karena apa? Alif Lam Karena Lam Ha iblis saja adalah mampu mematikan. Ilah yang berada di luar surga. Ya, Ilah yang berada di luar sorga mampu mematikan Yesus. ya. Jadi setiap ilah yang berada di luar surga disebut iblis. Oke, tetapi iblis juara pertama. Jadi sama kayak gini. Nah, Gol pertama lari memang dia. dilakukan Nggak sanggup oleh dia udah si ini, A. lari dia. Haha. Gol pertama memang dilakukan oleh si A. Tetapi Oke. gol-gol berikutnya dimenangkan oleh si B. Siapa yang Oh, menang? tetapi bagaimana ceritanya ketika kemenangan sudah diraih oleh iblis, lalu ada lagi Pertandingan oh kan belum rematch, selesai. rematch. Rematch Pertandingan namanya. kan belum selesai. Rematch. Ya, jadi gini, di Hmm. dalam satu termen atau pertandingan, Ay, pokoknya belum siapa yang tentu sekali pusing, gol dengerin langsung aja selesai kalian. Pertandingan. Siapa yang Belum stres aja tentu udah. sekali gol langsung selesai pertandingan karena waktunya belum selesai. Hmm. Jadi iblis itu kalah telak karena Yesus banyak memenangkan pertandingan. Apa saja pertandingan yang dimenangkan oleh Yesus? Dia bangkit dari mati. Hanya satu. Pertama, oke, kemenangan yang diraih oleh iblis, pertama, dia mampu mendapatkan Yesus adanya di mana. Yang kedua, dia mampu menggeret Yesus ke pengadilan. Yang ketiga, dia mampu menggeret Yesus keluar dari pengadilan. Ketiga, Yesus diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak, itu sampai kemenangan ke-7. Kemenangan ke-8, Yesus disalibkan. Kemenangan ke-9, Yesus dipastikan mati dalam 3 jam, sedangkan di mana pada saat yang namanya penyaliban itu minimal 3 hari orang-orang mati, tapi Yesus dikalahkan dengan waktu 3 jam. Yaitu kemenangan ke-10 yang didapatkan oleh iblis adalah Yesus dipastikan mati hanya dengan 3 jam. Tepuk tangan buat iblis. Oke, Teman-teman nggak usah kirim-kirim nggak usah kirim-kirim gift, di follow-follow aja. Di follow-follow aja teman-teman ya. Ya, Darah walaupun Yesus. banyak kemenangan iblis tapi nilainya kecil. Jin yang menang. Walaupun banyak kemenangan iblis tapi nilainya kecil. Nilainya kecil tapi banyak.
Banyak. Walaupun banyak nih, makanya kan 0 kali banyak sama dengan 0 kemenangannya. Walaupun banyak kemenangan iblis, tapi nilainya kecil, hampir 0. Oke, terus? Ya. Yesus walaupun kemenangannya 1, tapi nilainya tak terhingga. Tak terhingga sampai akhir hayat. Namanya terhingga. Itu kasih sayang ibu atau kasih sayang ayah? Apanya? Kasih ibu atau kasih bapak itu? Oh, Tak pertanyaannya. terhingga sepanjang masa. Kenapa surga itu di bawah kaki muslim? Surga itu di bawah kaki muslim. Kenapa? Ya. Kenapa? Sebab iblis juga menganggap surga itu di bawah kakinya. Oh, begitu. Lalu? Itulah sebabnya umat iblis tidak berjunjungan kepada penghuni surga. Tetapi dia juga ilah. Apa? Tetapi dia juga ilah. Gak paham memang makhluk yang sebegini beda ilah dengan Tuhan. Balik lagi itu bang. Ilah dengan Tuhan gak bisa kau bedakan. Kayak mana nih kau kayak gini? Surga itu di bawah kaki ibu. Ya, artinya gini. Yang sangat suci, yang sangat mulia di bawah kaki muslim. Iya, bukan. Surga di bawah telapak kaki ibu. Iya, ibu di situ kan muslim kan? Betul. Makanya itulah sebabnya muslim tidak ada yang berjunjungan kepada penghuni surga. Karena surga itu di bawah tapak kaki muslim. Nah, kalau Kristen surganya ada di mana? Surga itu tempat yang suci bagi Kristen, sehingga penghuni surga adalah Tuhan bagi Kristen. Ada di mana? Ya di surga lah. Surga di mana? Di bawah kaki atau di atas? Surga itu adalah suatu tempat di mana surga itu disebut tempat yang sangat suci, atau tempat yang sangat mulia, atau tempat yang SWT. Sehingga penghuni surga pasti sosok-sosok yang SWT atau sosok-sosok yang Tuhan. Ya. Terus tadi kalau Kristen itu surganya ada di mana? Di atas atau di bawah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Maria. Suatu tempat yang maha tinggi. Lanjut dulu. Ya, makanya surga itu tempat yang SWT. Kenapa? Karena surga itu tempat yang maha tinggi dan sangat suci, sangat mulia. Makanya Sangat itu mulia. disebut tempat yang SWT. Jadi SWT sekarang ada di mana? Surga adalah tempat-tempat oknum-oknum para yang SWT. Jadi yang SWT itu bukan cuma sebiji. Berapa biji? Penghuni surga pasti sosok yang SWT. Kalau Yesus berapa biji? Yesus kan cuma sebiji atau seorang. Oke. Yesus bijinya satu. Yesus itu hanya satu pribadi. Oh, Yesus satu ekor atau satu orang? Mau satu ekor, mau satu biji, satu pribadi pun nggak masalah. Sebab Yesus disebut seorang Tuhan. Seorang Tuhan artinya seorang yang sangat suci, sangat mulia. Kenapa? Karena dia sudah berada di surga. Jadi surga apa? Jadi Tuhan itu seorang. Tuhan adalah gelar terhadap segala sesuatu. Jadi orang. Ada orang, ada batu, ada pohon. Segala sesuatu yang berada di surga disebut Tuhan. Ada yang mau coba diskusi dengan beliau? Ya, segala sesuatu yang berada di surga disebut itu bikin Tuhan. pusing. Atau sosok yang SWT. Tuhan Iya. artinya sosok yang SWT. Jadi Sosok ini siapa? Yang maha tinggi, sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat suci. Itu Seberapa artinya tinggi? Tuhan. Yang sembuh 3 hari tadi siapa bang? Yang sembuh 3 hari Kalau coba ada tanya. sebatang pohon di surga, ya, maka pohon itu disebut sebatang Tuhan. Sebatang yang sangat suci, Sebatang Tuhan. sebatang Sebatang yang Tuhan. sangat mulia. Ya, sebatang Jadi Tuhan Tuhan. itu Aso lang hanya jelas. terhadap sesuatu Dan rasa generasi. yang sangat suci, yang sangat Rasa mulia. generasi deh kagak. Kesimpulannya adalah Mate. alif lam lam ha pasti tidak Tuhan. Ya. Kenapa? Karena alif lam lam ha tidak ada di surga. Ya, alif lam lam ha tidak ada di sorga, betul? Ya, artinya alif lam lam ha tidak sosok yang Tuhan. Tidak Tetapi- sosok yang SWT.
tidak sosok yang sangat mulia atau sangat suci. Tapi dia sosok apa? Sosok hayalan saja. Hayalan saja. Siapa yang hayalan saja? Yang mengaku-ngaku cuma sendiri dia yang sangat suci. Mengaku-ngaku dia sendiri yang sangat Penghuni suci. Surga, padahal Seberapa semua suci penghuni Tuhan? Surga adalah sangat suci. Hanya para penghuni surga lah yang SWT, yang sangat suci, sangat mulia, maha tinggi. Di luar daripada penghuni surga tidak termasuk sosok yang Tuhan. Atau Yesus sosok di yang sorga atau di Yesus di sorga atau di luar sorga? Yesus adalah salah seorang Tuhan, artinya salah seorang penghuni surga. Dia di dalam sorga atau di luar sorga? Di dalam surga. Pada saat dia di bumi, apakah itu sorga atau dunia di luar sorga? Waktu Yesus di dunia, dia tidak disebut Tuhan. Tetapi disebut apa? Kristus. Kristus. Berarti dia bukan salah seorang Tuhan. Yang namanya Tuhan adalah yang sedang ada yang siapa? berada di surga. Hanya yang sedang berada di surga lah disebut Tuhan. Contoh, Berarti Yesus bukan Tuhan pada saat dia di dunia. namanya Tuhan artinya pejabat surga. Waktu Kalau Yesus pejabat di dunia apa? disebut Pejabat dunia. Yesus pejabat dunia. Waktu Yesus di dunia disebut pejabat dunia. Berarti bukan pejabat sorga. Pada saat itu, namanya waktu Yesus di dunia, maka dia sedang disebut menjabat di dunia. Tetapi kembali dia ke surga, maka dia disebut pejabat surga. Pada saat dia pejabat dunia, apakah dia bisa disebut Tuhan? Bisa? Katanya Tuhan ilah itu cuma ada di sorga. Dengarkan. Jadi Ya. ada Tuhan mutlak, Tadi bilang begitu, ada Tuhan berubah relatif. Udah biarin aja. Dengarkan. Nikmatin aja. Jadi Ah, yang menjamin Yesus adalah seorang Tuhan adalah mm-mm. karena dia kembali ke surga. Nah, Oke, pada saat dia belum kembali ke sorga, apakah dia Tuhan? tidak. Berarti Yesus bukan Tuhan. Pada saat karena waktu Yesus di dunia, dia tidak disebut pejabat surga, tapi pejabat dunia. Pejabat dunia, berarti dia bukan ilah. Beda ilah dengan Tuhan, kawan. Oke, berarti dia bukan Tuhan. Iya. Apakah Yesus ilah? Yesus salah seorang sangat ajaib. Ilah, iya. Kapan dia ilah? Ya waktu di dunia juga ilah dia. Kan ilah itu kan dia pejabat sorga. Tidak semua ilah pejabat surga, kawan. Aduh, memang kayak mana akimu, tapi kau bilang kau lulus UI kau. Kenapa? Sabar. Enggak serendah itu akimu. Loh, yang bilang selain di luar sorga mereka bukan ilah. Bukan gitu. Selain daripada yang di surga, dia tidak disebut Tuhan, tidak sangat suci. Tuhan sangat suci. Selain di dalam sorga tidak bisa disebut Tuhan, betul? Ya. Yesus di mana? Karena Yesus sudah di surga, maka Yesus termasuk salah seorang Tuhan. Berarti waktu dia di dunia dia bukan Tuhan. Ya, Tuhan sama kami. Loh, selain dia di dalam sorga dia bukan Tuhan. Kenapa Yesus bisa jadi Tuhan? Ini adalah sosok yang sangat suci bagi yang meyakininya. Bagi yang meyakininya, pertanyaannya, Anda mengatakan di luar sorga dia tidak pantas disebut Waktu di Tuhan, surga betul? Waktu dia di dunia, Yesus tidak disebut Tuhan, tapi Tuan. Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan pada saat di dunia. Ya, tapi Tuan. Oke, kapan dia jadi Tuhan? Setiap apapun yang sudah di surga disebut Tuhan. Kapan dia jadi Tuhan? Setelah naik ke surga. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan pada saat dibuka bumi? Siapa yang mengatakan? Ya. Gak ada yang mengatakan itu. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Tuhan artinya, karena gini loh. Ya. Pahami dulu arti kata Tuhan. Tuhan adalah Apa itu Tuhan? yang sangat suci, sangat mulia. Ya. Pokoknya. Jadi Yesus apa? mutlak Tuhan, mutlak salah seorang Tuhan.
pasti tidak bergeser lagi statusnya adalah karena dia sudah berada di surga. Berarti pada saat dia di dunia dia bukan Tuhan. Dia Tuhan relatif. Dia Tuhan relatif. Apa itu Tuhan relatif? Artinya gini, kenapa dia disebut Tuhan relatif? Hanya Kristen yang menganggap Yesus itu adalah seorang yang sangat mulia. Berarti dia bukan Tuhan, dia cuma mulia. Tuhan artinya sangat mulia, cuman ini dirimu. Berarti Yesus Tuhan pada saat di muka bumi. Iya, bagi kami. Bagi kalian. Katanya di luar sorga bukan Tuhan. Itu masalah Tuhan mutlak. Tuhan mutlak. Kalau Tuhan relatif, Itu yang utusan-utusan dari surga yang diutus ke dunia. apakah iblis Tuhan relatif? Iblis itu kan malaikat berdosa, nggak mungkin Ada. dia Tuhan. Tapi kalau ada yang menuhankan, dia bisa termasuk Tuhan Makanya relatif. itu namanya Tuhan relatif. Menurut umatnya dia Tuhan. Oke, berarti lah Yesus, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Umatnya juga kan? Iya. Ah, berarti sama-sama punya umat. Iblis punya umat mengatakan iblis Tuhan. Yesus juga punya umat mengatakan Yesus Tuhan. Jadi Yesus sama iblis setara, sama-sama Tuhan. Tuhan relatif. Makanya gini, Hmm. Yesus itu adalah Tuhan hanya bagi Kristen. Yesus itu tidak Tuhan bagi iblis. Iblis Tuhan bagi siapa? Umat iblis. Bagi satanik, betul? Bagi yang tidak mengaku Yesus seorang Tuhan. Oke, artinya Yesus sama iblis sama-sama punya jemaat. Sama-sama mengakui Tuhan. Artinya sehingga iblis jemaatnya dengan menyebut- Yesus sama-sama Tuhan relatif. Nah, iya. Pada saat jadi gini, Sama ya. dengarkan. Yesus dengan iblis sama-sama Setelah Tuhan Yesus- relatif. Ya, setelah Yesus kembali ke surga, Ya. maka sudah pasti Yesus adalah Tuhan mutlak. Sebab surga Tuhan itu mutlak. tempat orang suci, orang yang mulia. Lebih Tuhan mutlak siapa? Yahweh atau Yesus? Yahweh adalah pemimpin para Tuhan dan pemimpin para Allah. Yahweh adalah pemimpin para Tuhan. Tuhan tertinggi. Dialah Tuhan tertinggi. Tuhan kedua, Ya, para malaikat semua. Tuhan ketiga, Para malaikat surga. Para malaikat surga adalah surga itu tadi kan indikator Tuhan itu harus ada surganya. Ya, Yesus Jadi- Tuhan keberapa? semua malaikat surga disebut Tuhan Allah yang anak. Ya, Yesus Tuhan keberapa? Udah saya bilang tadi, semua malaikat surga adalah Tuhan Allah anak. Yesus kan terangkat ke sorga dan dia menjadi Tuhan mutlak. Ya kan? Nah, Yahweh itu Tuhan para Allah. Tuhan para Tuhan dan Allah para Allah. Oke. Yahweh adalah Tuhan para Tuhan, Allah para Allah. Tuhan pertama, Tuhan kedua malaikat. Nah, Yesus ini Tuhan keberapa? Yesus kan malaikat surga. Yesus malaikat surga, Tuhan yang keberapa? Tuhan kedua. Tuhan kedua. Berarti malaikat turun tahta menjadi Tuhan ketiga. Yesus itu adalah salah seorang malaikat surga. Mm-mm. Nah, di antara para malaikat, ya, walaupun mereka ini semua disebut anak Allah, para malaikat surga disebut anak Allah, tetapi di antara mereka Yesuslah yang tertinggi. Yesus yang tertinggi Iya, di atasnya Yahweh. Hah? Di atasnya Yahweh. Bukan di bawahnya Yahweh. Yesuslah yang tertinggi. Berarti lebih tinggi, bukan tertinggi. Ya, Yang artinya tertinggi Yahweh. Semua Heeh. malaikat itu disebut sangat atau maha. Maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Yesus atau Yahweh? Yahweh itu termaha. Termaha. Kalau Yesus, Maha. siapa yang sangat maha? Yesus atau Yahweh? Maha lagi. Arti maha itu sangat kawan cimana nih akimu ini. Aduh, habis dah. Oh, jadi Malam ini. tersangat gitu.
termaha, tersangat. Jadi gini, semua malaikat surga itulah maha ajaib. Maha Dibandingkan ajaib. dengan saya. Apakah Yesus ajaib? Ajaib lah. Apakah Yesus pernah hilang-hilang? Iya, Di mana dia penghilang? penghilang. Maksudmu ajaib itu kayak mana? Menghilang, bisa Oh, menghilang. itu bukan cuma segitu yang dimaksud. Contoh, ini Hmm. ajaib. Ya, Ya. Pemilik Facebook, tahu siapa pemilik Facebook? ya, pemilik Facebook. Siapa? Andi Senudin. Oh, pantaslah kayak gitu. Memang Muslim ini ini memang klasifikasi otak ini tidak mampu berpikir relativitas. Udah, pemilik Facebook yang itu tuh yang beli tuh siapa namanya itu? Siapa sih namanya lupa Zuckerberg. yang pemilik? Contoh, Elon Musk. Elon Musk, tahu siapa itu? Elon Musk itu teman kuliah saya waktu di Universitas Hamburg. Dia pemilik teknologi yang canggih ya. Siapa yang menciptakan teknologi pertama kali? Jadi Elon Musk adalah salah seorang Allah. Oh, Elon Musk salah seorang Allah. Ya, salah Elon seorang Musk sama Ya, Allah artinya sangat ahli. Oh, jadi Elon Musk juga Allah. Semua yang juara-juara disebut Ada Allah. telepon ini katanya pasiennya dari rumah sakit jiwa ini kabur. Setiap yang sangat-sangat hebat, setiap yang sangat-sangat hebat disebut Oke. Allah. Oh, oke. Coba gue masak tahu tidak penemu algoritma matematika siapa? Penemu algoritma matematika. Ya, Ya, siapapun orangnya pasti itu salah seorang Allah. penemu prototipe pertama di dunia itu siapa? Siapapun itu adalah salah seorang Allah. Apakah Prabowo seorang Allah? Tidak. Kenapa? Dia nggak terlalu hebat menurut saya. Oke, Jokowi? Dia tidak terlalu hebat. Wah, penistaan ini. Penistaan ini. Dicari kau. Karena apa Dicari kau gue masak. Bahaya. Apa yang Albert dilakukan Einstein. oleh Enggak bisa. itu Enggak bisa gue masak. di dalam Masa kau pikiran saya. ini penghinaan kepada Prabowo. Penghinaan kamu. Terserahmu. Kenapa mereka tidak sebut seorang Allah? Hah. Karena yang dilakukan mereka masih bisa dijangkau otakku. Oke, sekarang saya tanya, lebih enak mana, gado-gado atau ketoprak? Oh, saya nggak pernah rasakan itu. Oke, lebih enak mana, nasi goreng atau mie goreng? Nggak pernah rasakan itu. Apa yang pernah kau rasakan? B2. Lebih enak mana, B2 atau sapi? B2 lah. Menurut kamu sapi itu tidak enak? Tidak. Wah, digeruduk kamu nanti pemelihara sapi. Ya nggak Digeruduk apa-apa. kamu nanti, bahaya kamu penistaan itu. Yang enak sama dia nggak mutlak harus enak sama aku. Loh, tapi kau bilang lebih enak babi, berarti sapi nggak enak? Kan relatif, makanya itu namanya pemikiran relativitas. Oh, Ya. terus kalau kamu mengatakan Allah Prabowo yang tidak Allah samamu, kamu menurut kamu Prabowo hebat atau tidak? apa? Prabowo hebat atau tidak? Hebat tapi tidak sangat hebat. Wih, Jokowi, Jokowi hebat tapi tidak sangat hebat. Megawati, Megawati hebat tapi tidak sangat hebat. siapa yang Jelas, ya? sangat hebat? Yang sangat hebat itu hanya oknum-oknum pejabat surga. Oknum-oknum pejabat sorga. Elon Musk itu pejabat sorga atau bukan? Hah? Nah, yang sangat hebat juga ada. Contoh, iblis juga sangat hebat. Iblis juga sangat hebat, makanya iblis juga disebut Allah. Elon Musk sekalipun dia nggak pejabat surga, tapi di dalam pemikiranku, di dalam Hujatan bayanganku, dia sangat ini hebat. hujatan ini sudah merusak. Kenapa Elon Musk Lempar aja sangat ke hebat tong sampah. menurutku? Ya kan saya yang tahu mengukur. Ini udah hampir 2 jam di sini, Bunda. Jadi Elon Musk juga para Segala Allah. Sesuatu yang hebat menurutku adalah yang Allah menurutku. Ya, yang Allah, siapakah sosok yang Allah bagi Muslim?
Cuman Siapa satu, sosok Allah yang Subhanahu wa menurut taala. Hah? Allah Subhanahu wa taala, inna dina innallahil Islam. Apa Gini, dengarkan mulai gila sambutan juga saya. gua. Innani anallaha la ilaha illa ana. Gak ada tertulis bahwa Alif Lam Lam Ha sosok yang Allah. Tidak, memang tidak ada. Alif lam lam ha, sebentar dengarkan Gumasa. Alif lam lam ha itu adalah kalimat mutasyabihat, di mana dikatakan Al-Quran diturunkan ada dua jenis, yaitu yang pertama kalimat muhkama, yang kedua kalimat mutasyabihat. Nah, kalimat muhkamat adalah kalimat-kalimat yang gampang dipahami bagi orang-orang yang mau belajar, sedangkan kalimat mutasyabihat condong kepada orang-orang sesat yang selalu ingin mencari arti dari kalimat mutasyabihat itu. Oke. Nah, Saya buktikan kalau Alif Lam Lam Ha adalah omong kosong ya. oke. Oke. Tolong kau jelaskan bagaimana sosok yang tidak berotak bisa menciptakan yang berotak. Kenapa? Alif Lam Lam Ha sama sekali tidak berotak, tetapi bisa dia mencipta. Katanya bisa mencipta yang berotak. Jelaskan. Siapa Alif lam lam ha itu siapa? Tapi kau bilang tadi. Allah. Ah, Oke. Allah bagaimana Subhanahu wa dia yang taala tidak itu. berotak, mencipta yang berotak. Oke, kalau dikatakan di dalam Al-Quran itu Allah memiliki tangan, Allah melihat dengan mata, Allah mengatakan segala sesuatu yang serupa dengan apa yang Kata dimiliki dulu, manusia. Dengarkan Allah itu dulu. tidak ada serupa dengan apapun. Betul. Nah, ketika dikatakan tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai apapun. Ketika Allah dikatakan memiliki tangan, memiliki akal, memiliki kepala dan lain-lain, jangan pernah memvisualisasikan di dalam akal pikiran. Karena apabila kita samakan tangan manusia dengan tangan Allah, maka itu adalah penistaan. Karena dalam Islam itu ada yang namanya disiplin ilmu. Disiplin ilmu itu apa? Ketika dikatakan laisa kamitslihi syai', ada sesuatu yang dikatakan tangan dan juga merujuk kepada firman Allah bahwa Allah juga memiliki tangan. Tetapi tangan terbaik mana yang mau kita samakan dengan tangan Allah, itu pun juga penistaan. Begitupun juga dengan ketika Allah melihat, memakai mata. Tangan terbaik mana yang mau dipakai, mata terbaik mana di muka bumi ini yang mau dipakai lalu disamakan dengan matanya Allah? Tentu tidak, karena laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupakan apapun. Dia mampu menciptakan sesuatu yang ada tapi tidak terlihat. Yaitu contohnya Gumasak punya akal, tetapi bentuknya mana? Tidak ada. Kembali lagi, laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai apapun. Apa serupa dengan akal itu? Ada tapi tidak terlihat. Perasaan itu ada tapi tidak terlihat. Apalagi yang menyerupai perasaan ada tapi tidak terlihat? Ya kentut, udara, angin dan lain-lain. Banyak. Tetapi Allah tidak ada yang mampu mewujudkan seperti apa. Dulu. Ini Allah. Catat ya, ini saya jelaskan buat saudara muslim, bukan buat Gumasak. Lanjut. Ya. Alif Lam Lam Ha sama sekali tidak berotak. Bagaimana dia mencipta sosok yang berotak? Sesuai dengan kehendaknya. Indama amruhu isya aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun itu zat atau metode? Indama amruhu isya aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun itu benda atau metode? Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal berkata jadi, maka jadilah. Mogok. Kun fayakun itu benda atau proses? Kun fayakun itu adalah kehendak. Mogok. Jangan mute. Bagaimana dia berkehendak, enggak ada otaknya? Oke, kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah kami mengatakan bahwa Allah berotak. Karena apa? Segala sesuatu yang diciptakan oleh